kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan seorang itu tergantung dengan ilmu dan imannya, bukan hartanya. Kalau yang hanya berharta saja yang mulia, yang bahagia, yang selamat, tentunya kita yang susah-susah ini, yang miskin-miskin ini gak selamat dong. Gak ada Tuhan. Tapi dengan maha adilnya Allah, siapapun dia, mau dia orang berpangkat, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang rakyat jelata, kalau dia berilmu dan beriman, maka dialah yang berhak mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan fit dunia wal akhirah. Jadi barometernya ilmu dan iman. Jadi jangan khawatir kita yang susah, kita yang miskin, kita yang nggak ada jabatan. Jangan kita kecil hati. Kenapa? Allah tetap memberikan peluang kemuliaan, tetap memberikan peluang keselamatan, bahkan kebahagiaan. Jadi bahagia itu bukan milik orang kaya, Bapak Ibu. Mulia itu bukan milik orang berpangkat, tidak. Justru dengan pangkatnya banyak orang terhina, masuk penjara, bahkan masuk neraka. Betul? Gara-gara pangkatnya. Siapa contohnya? Fir'aun. Yang paling tinggi pangkatnya di dunia ini gak ada yang lebih Fir'aun. Merasa dirinya paling hebat, paling kuat, bahkan dia merasa dirinya Tuhan yang wajib disembah. Kalau dia mau bunuh orang, bunuh. Mau dibunuh orang, dibiarkannya hidup. Saking hebatnya seperti itu, tapi apakah dia mulia? Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Fir'aun matinya ditenggelam di dasar laut. Itu terbukti oleh pakar pengetahuan teknologi setelah meneliti, membelah jasad Fir'aun, kepalanya itu diotopsi, ternyata dalam kepala itu ada plankton. Apa itu plankton? Benda-benda kecil yang adanya dalam air. Ternyata benar Fir'aun matinya dalam air. Orang yang merasa hebat, merasa tinggi, merasa kuat, ternyata dihinakan oleh Allah SWT di dunia, apalagi di akhir nanti. Wa akhraqna 'ala fir'aun la ayati lil akhirin. Kalau tenggelamkan jasad Fir'aun itu, kalau selamatkan dia akhirnya untuk pelajaran bagi kita orang-orang yang datang hari ini. Agar apa? Oh ini loh orang yang sok hebat, yang pangkatnya tinggi, jabatannya paling tinggi, ternyata enggak. Di dunia dihinakan, apalagi di akhirat. Makanya jangan kecil hati. Kita yang susah, miskin, walaupun kita susah, miskin, gak punya jabatan, tapi kita punya ilmu, beriman kepada Allah, maka dialah yang akan selamat. Dia yang bahagia, pasti. Jangan menyangka bahagia itu pada harta. Bahkan banyak orang gara-gara harta dia masih makin merana, makin bikin dia sengsara. Betul Bu? Gara-gara harta, wah, banyak hartanya, akhirnya anaknya kena narkoba, menjual ini, ditangkap, masuk penjara, tabrak sana sini, gara-gara punya harta. Kenapa? Gak ada jaminan harta bikin bahagia. Nah, betul Bu? Harta gak bikin bahagia. Oleh karena itu serahkan harta pada saya Bu. Karena harta gak bikin bahagia. Serahkan aja harta pada saya. Bukan begitu. Jangan jadikan harta sebagai tujuan, tapi tidak ada alat sarana kita, jembatan kita untuk menuju akhirat. Kita gunakan dia kalau ada harta untuk beramal, bersedekah, untuk naik haji, untuk umrah, untuk membantu orang lain. Nah, jangan sebaliknya dengan harta akhirnya lupa, sengsara, terlena, akhirnya terjerumus ke dalam penjara, bahkan neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Harta, jabatan, apalagi kekuatan, apa kecantikan, kegantengan. Kita kan yang orang cantik, yang orang ganteng itu enaknya jadi cantik, ganteng itu Ustaz ini kan. Padahal tidak ada kebahagiaan di situ. Justru
Dengan kegantengan saya jadi bingung dikejar-kejar ini sama banyak orang ya kan. Nah, bicara utang bu, jangan senyum-senyum begini. Jadi artinya enggak ada jaminan bahagia. Justru dengan kecantikan seorang itu akhirnya dia menjadi inceran, banyak hidung belang, hidungnya belang-belang. Artinya apa? Tidak ada bahagia. Justru bahaya dengan kecantikannya, bahagia dengan kegantengan saya ini. Itulah kira-kira Bu. Iya Bu ya. Artinya apa? Bahagia, mulia, selamat itu ada pada ilmu dan iman. Oleh karena itu mari kita di bulan Ramadan ini kesempatan menambah ilmu dan iman kita. Jangan sia-siakan. Kata Rasulullah, celakalah orang yang mendapati Ramadan tidak bertambah kebaikannya. Kenapa nggak bertambah? Wah, luar biasa nggak bertambah itu. Di saat Ramadan kita puasa di siang hari, ada kesempatan kita beramal bersama, tarawih, tadarus, tahajud, bahkan sahur bersama, berbuka bersama. Nggak dimanfaatkannya untuk menambah kebaikannya, ini celaka kata Rasulullah. Maka sama Ramadan, ayo tambah ilmu, tambah imannya. Agar apa? Dimuliakan Allah. Bagaimana caranya? Ya belajar, salah satunya dengan ceramah. Gak harus di sini. Kalau di sini mungkin tiap hari dengan ceramah, bertambah ilmunya, bertambah amalnya, bertambah semangatnya. Kemudian sambil kita mengerjakan apa kerjaan di rumah, sambil masak. Hari ini banyak ya program-program di televisi ataupun di handphone itu yang positif yang bisa menambah ilmu iman kita. Ini tambah, karena kesempatan belajar ini wajib bagi kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin muslimat. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki ataupun perempuan yang beriman. Wajib. Jadi wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Aku udah tua kok, udah tamat. Nggak ada kata tamat, kata pensiun dalam bentuk ilmu. Untuk ilmu minal mahdi ilal lahdi, kata Rasulullah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Bahkan kata Rasulullah, "Laqilu mautakum biqaulin la ilaha illallah." Orang yang sudah meninggal itu harus diajarkan la ilaha illallah. Diajarkan mau meninggal. Apalagi kita yang masih hidup. Gak ada kata sudah tamat, sudah selesai. Gimana aku sudah punya anak? Gak mungkin lagi mondok, gak mungkin lagi sekolah. Sekarang belajar, gak harus mondok, gak harus sekolah, dan sudah tamat bisa membaca buku, bisa melihat. Bahkan hari ini Facebook punya di rumah, tinggal searching Google. Jangan Bu, jangan nengok YouTube, scroll TikTok kan saja, Facebook kan saja, tapi gunakan media, alat komunikasi kita untuk menambah ilmu, sehingga dengan bertambah ilmu, bertambah iman, bertambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Maka jika Ramadan ini nggak menambah kita, nggak menjadi orang terbaik, jangan cerita nanti bulan lain kita akan menjadi baik. Kalau Ramadan ini tidak menambah kita ilmu dan iman, omong kosong, nanti bulan lain kita akan bertambah ilmu dan iman. Kenapa? Ramadan yang gini nikmatnya kita beramal sama-sama, semangat kita nggak bisa berubah, nggak bisa menjadi lebih baik. Nggak mungkin di bulan lain itu kita mendapatkannya. Karena Ramadan ini bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan berkah yang Allah berikan, kesempatan bagi kita. Oleh karena kemarin kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Ya, manfaatkan media yang ada, manfaatkan waktu dan alat-alat yang menambah ilmu, menambah iman, menambah amal ibadah kita kepada Allah SWT, sehingga target akhir daripada Ramadan yang Al-Baqarah 183 yaitu la'allakum tattaqun itu kita dapatkan. Kalau enggak, mungkin kita dapatkan. Ramadan ini menempatkan jadi orang takwa, itu orang paling tinggi derajat insya Allah. Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang
orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka untuk dapatkan perintah takwa itu dengan ilmu, dengan iman, dengan amal. Ramadan menentang kita untuk mendapatkannya. Insya Allah. Mari kita isi hari-hari kita. Ya. Waktu-waktu kita pagi, siang, sore, malam, terus menambah ilmu, menambah iman, menambah amal, sehingga kita benar-benar mendapatkan ketakwaan yang diarahkan dalam surah Al-Baqarah 183 tersebut. Insya Allah. Demikian tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Ya, malam ini kita membuktikan orang berilmu itu lebih mulia. Ya, bukan orang yang harus usianya lebih tinggi dari kita. Orang berilmu, dia banyak ilmunya, banyak hafalannya, kita berikan kesempatan untuk di depan menjadi imam kita. Jadi santri kita hari ini yang sudah berjumlah menjadi imam di pesantren, hari ini imam kita dengan ayat-ayat Al-Qur'annya, insya Allah menambah spirit semangat kita untuk berilmu, beriman dan beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.